dari nol. Apalagi nih? Ngomongin cara sukses realistis. Kalau Wede. gitu kalian harus lihat dulu sebuah kuliah. Yang namanya Yang kuliah. kuliah realistis. 9% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Gila ya, ini udah kesekian kali ada iklan ini ya. Betul. Semoga bisa membantu buat teman-teman semua. Jangan teriak-teriak masalah jual kelas, ini 150.000 bukan belasan juta. Betul. Gua Dan sentil. kemarin juga aduh kok ini per bulan segala macam simple. Kalau memang udah nggak mau perpanjang nggak usah perpanjang. Iya. Udah. Serius gua, kalau kalian Sesimpel nggak itu. mau kagak usah nge-subs, tapi kagak usah bawel. Bercanda. Canda ya. Tapi kalau kalian mau maknain serius nggak apa-apa juga. Jadi pilihannya antara subs atau diem. Kacau. Iya. Jangan masukin dalam hati ya. Ini masukin ke dalam pikiran. Terus evaluasi diri. Aduh, nah makanya kita mau ngomongin sukses realistis. Oke. Oke ya. Nah, Teh, Nah, emang ada sukses yang gak realistis? aduh. Sukses realistis dulu lah. Termsnya adalah sebuah peningkatan hidup. Oke. Sukses itu kita ngomongin growing lah ya. Namanya orang growing itu dia secara pemikiran, kemampuan, akal budi gitu ya. Dan keuangan tentunya. Karena dunia ini kan currency-nya uang. Ya mereka bertumbuh dan mereka bisa dibilang sukses ketika itu semua aspek bisa bertumbuh lah ya. Nah yang realistis itu ketaker Pak. Ketaker maksudnya Ada apa? tangganya. Misalnya lu mulai dari keluarga yang punya keuangan 20 juta. Lu menjadi seorang pribadi yang hebat, yang berdampak dan sekarang punya uang miliaran, misalnya 3 miliar gitu. Itu udah hebat Pak. Itu udah sukses realistis. Tapi kalau lu mulai dari keluarga 20 juta tiba-tiba sekarang lu punya 30 triliun. Oke. Itu realistis juga, tapi mungkin ada jalan-jalan yang tidak realistis untuk semua orang. Atau waktunya terlalu panjang, atau waktunya panjang banget. Iya, atau kayak orang zaman dulu. Ya. Tiba-tiba kenalan sama Presiden Konoha. Konoha. Dikasih lahan suruh buka tambang. Itu realistis tuh dia bisa kayak gitu. Betul. Tapi apakah itu buat semua orang? Tidak. Betul. Ya. Ya. Betul. Simple. Realistis itu. Realistis gitu. I see. Berarti tangganya tuh banyak. Banyak. Contoh. Ketaker. Gue bahkan dulu punya temen yang baru ini, kalau lu nonton nggak apa-apa ya. Gue nggak sebut, tapi baru ada yang lulus kuliah langsung gaji 20 juta per bulan. Kaget gak lu? Kita semua kaget. Hebat banget baru lulus kuliah. Itu tahun berapa? Masalahnya? 2016. Tahun sekarang aja udah wah kan? Baru lulus per bulan 20 juta jadi apa? Admin money game. Oh, pantes. Nah itu mau ngomong realistis atau enggak? Tidak realistis untuk sebagian orang. Iya. Iya, betul. sama kayak misalnya lu bilang gue 30 kok, tapi gue admin judol dari Kamboja kan. Iya. Ngerti gak maksud gue? Kita ngomongin yang sah-sah aja, yang legal-legal aja, yang jalannya mungkin banyak orang bisa ikutin Oke. gitulah. Berarti ini jalur kenapa kita bilang sukses realistis karena Real, realistis dan mungkin tidak menginjak values yang mungkin iya, namanya bisnis tidak bisa lah bersih 100%, tapi setidaknya jangan kotor 99%. Kan kayak gitu. asli kotor gitu jangan ya. Iya, nggak berani ngejudge, cuma maksudnya ya itu jalan yang not for everyone. Oke. Gitu. Kayak gua kan nolak campaign-campaign aneh banyak tuh, Pak. Kalau gua orang yang ngambil semua campaign aneh-aneh itu, gua adalah Theo Derek yang lebih kaya mungkin 4 miliar dari Theo Derek yang sekarang dalam waktu setahun. Setuju, betul. Ya, Tapi kenapa lu ngambil? Ya itu beda cerita lah. Values itu ngomongin values. Yang ngomongin realistis makanya di-sharein ke teman-teman supaya teman-teman bisa ikutin. Yang benar-benar bisa diikutin. Ada tangganya lah. Tapi emang ada tuh ya, maksudnya jalan-jalan tahayul tersebut gitu. Banyak ya, seiring perjalanan waktu pasti banyak gitu loh. Apalagi kalau yang dulu kan kondisi keluarga kan juga bukan keluarga ideal. Jadi banyak juga teman-teman orang tua yang dulu mungkin masih abu-abu kerjaannya, dan itu cepet bro duitnya. Justru cari duit di jalan yang putih itu pelan. Cari jalan di jalan abu-abu itu kenceng. Cari duit di jalan yang hitam kenceng banget. Jadi ada tiga speed. Tergantung warna, lu pilih warna Iya.
Tergantung jalan mana yang kau pilih. Jalan besar atau jalan yang kecil. Tapi lo kalau ngomongin realistis kayak kesannya tuh apa ya? Kayak ini nggak mimpi besar nih Kotel nih. Iya. Nah, lu paham gak sih ada di persimpangan kapan Ya. harus waktunya punya mimpi besar, kapan lu harus jadi orang yang realistis? Apakah dua-duanya bisa berjalan seiringan? Lu punya mimpi besar dan realistis gitu. Oke. Pertama gini. Mimpi itu harus besar. Oke, mimpi itu harus besar. Ya. Tapi roadmap menuju mimpi lu itu harus realistis. Harus jelas. Harus bisa diukur. Kalau nggak gimana cara lu nyampe situ? Oke. Tapi ini berbeda dengan orang yang memang terpanggil ya. Gue percaya ada beberapa orang yang memang terpanggil. Contoh, dari lahir emang Tuhan udah titipkan dia one day jadi presiden. Gue percaya tuh. Karena akan ada diberikan talenta, diberikan background, diberikan jalan, diberikan titik demi titik yang bisa menuju ke sana tanpa lu susun sendiri. Yeah. Oke. Menurut gue ada orang-orang seperti itu. Contoh deh, nih kalau ngomong sama anak kedokteran ya. Oke. Aduh, cita-citaku jadi dokter. Sekarang gak usah jauh-jauh. Lu mimpi aja dari kecil, cita-cita lu jadi dokter spesialis. Bisa nggak? Belum tentu lu udah koas lulus, lu mau kuliah spesialis, nggak dapat slot. Nggak dapat slot. Beda cerita, lu mau kuliah spesialis, sekarang bapak malu punya rumah sakit, lu langsung dapat slot. Atau ada kenalan dokter. Iya, never know. Ini kan industri yang gue nggak berani ngejudge, tapi Betul. banyak loh teman-teman dokter yang ceritanya seperti itu. Ya. Itu aja udah susah. Iya sih bener. Cita jadi dokter tuh umum banget padahal. Iya. Ya kan? Iya, kalau jadi triliuner susah. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu, mungkin kalau di Karena 1.000 miliar itu. iya karena kalau Banyak di banget. iya kan nggak tahu kalau di Iya. keluarganya ada jalan-jalan seperti itu ya bisa, cuma kalau kita lahir dengan kondisi yang memang berjuang, ya kita boleh kok punya mimpi besar, tapi bikin tangganya lah. Lu mau mimpi punya 1 triliun boleh kok, tapi bikin tangganya jangan langsung 100 miliar. Harus yang jelas. Bikin dulu 100 juta lu pertama. Atau 10 juta Kira-kira lewat dulu mana? Iya, gitu. 10 juta dulu nih. Habit seperti apa yang dibutuhkan ya? Pekerjaan seperti apa ya? Lompatan seperti apa ya? Takutnya kalau lu nggak taruh langkah-langkahnya step by step, wah, bisikan syaitan masuk. Langsung lu ikut tuh syaitan, Pak. Iya, apalagi sekarang kita masuk di era dimana siapapun bisa kasih advice. Karena Iya. sosial media. Betul. Bener kan? Ya bahkan ini gue nggak berani ngomong ya, cuman kita sendiri kan pernah ya denger cerita orang yang ya kita kenal langsung juga pernah ditawarkan untuk bisnis laundry kan? Iya, baju kan. Iya, laundry baju yang besar sekali, Terus ya kan? Karena dia punya bisnis terlihat legit, kayaknya kalau di infuse sama bisnis laundry bisa bagus. gede gitu kan. Betul. Akhirnya dia sempat merenungkan juga, akhirnya dia nggak ambil. Iya. Tapi kalau dia ambil, gue yakin dia lebih kaya sekarang. Iya betul. Pasti. Pasti. Kalau mimpi dia jadi orang kaya, dia pasti jauh lebih kaya daripada dia yang menolak. Ya, itu kalau misalkan digambarin ada tangga, bolong, tangganya udah Iya, bolong ini yang orang nggak bisa baca. betul. Nah kan, tapi balik lagi ya, resikonya besar. Dampaknya nggak terukur. Makanya kenapa kita bilang yang realistis aja gitu Oke. loh. Nih pertanyaan menurut gue juga audiens Ya, pada tapi ini bukan penasaran. berarti kita jadi sok-sokan polisi moral gitu, enggak ya. Iya, Ini iya, bener-bener betul. cuma bahas fenomena. Nah, mungkin akan terjawab sama pertanyaan gue dan lu jawab gitu ya. Gimana cara tahu bahwa mimpi kita sudah cukup besar tapi tetap realistis? Oke. Bermimpilah ya sebuah hal yang memang lu lihat orang itu bisa menggapainya dari industri lu. Misal. Benchmarking. Misalnya gue pengen punya ini ya kedai 1000 cabang ayam kayak Colonel Sanders. Oh, lu lagi di industri ayam. Make sense. Make sense dong. Kenapa? Oh, lu lagi di industri yang sama, lu benchmark yang paling gede, berarti kan ada step by step yang menuju ke sana. Iya. Lo pelajarin. Tapi kebanyakan orang itu bermimpi yang terlalu jauh dari apa yang dia jalanin, yang terlalu jauh gapnya dari apa yang dia bisa pikirin. Jadi menggapainya susah. Iya, orang-orang nggak tahu prosesnya kan. Iya, ntar dia bilang lagi, mimpi kalau realistis bukan mimpi. Iya bener sih. Kalau lu pengen punya mimpi yang bisa dicapai. Kalau lu pengen punya mimpi yang tidak akan pernah bisa dicapai, ya silakan mimpi yang tidak realistis. I see. Bukan gue membuat
pesimis, tapi untuk lu menggapai mimpi kan lu butuh strategi. Betul. Mimpi itu bukan sesuatu yang kayak, oh gue mimpi A, besok pagi jadi A. Enggak gitu. Ya harus ada strateginya. Harus ada strateginya. Step by stepnya. Iya, lu mimpi mau jadi apa? Presiden. Aduh, tapi gue gak suka politik. Kagak bisa. Harus ngerti politik. Nggak mungkin one day lu tiba-tiba pagi bangun, gue jadi presiden. Kan nggak mungkin. Lu tetap butuh mendekat ke industrinya, mendekat ke hal-hal yang berhubungan dengan mimpi lu itu. Oke. Menarik. Gitu loh. Oke, nah tadi kita sempat ngomongin tentang era semua bisa kasih advice. Kalau buat orang-orang yang nonton, Ya. anggaplah kita dari nol gitu Ya. ya. Orang awam. Ya. Gimana cara ngebedain bahwa ini realistis, ini advice yang realistis, ini advice yang tidak realistis? Oke. Advice-nya lu tarik ke kondisi lu. Contoh, lu sekarang di level mana? Misalnya lu di level yang ngumpulin 30 juta pertama. Tiba-tiba advice yang lo tarik adalah advice duit ratusan miliar. Nggak masuk, itu nggak realistis buat lu. Biarlah orang-orang yang bermain di level ratusan miliar yang ambil advice-nya. Oke, Lu cari advice yang 100 juta dulu, orang lu nyampe 100 juta aja belum. jadi konteksnya harus dibawa ke diri lu. Iya. Oke. Advice-nya lu harus tarik ke kondisi lu supaya lu bisa berkembang beneran. Gitu loh. Kayak lu sekarang kendaraannya sepeda. Lu dengerin orang advice-nya naik jet, nggak ada gunanya. Sepeda lu nggak bisa terbang. Iya. Minimal lu dengerin dulu yang naik motor, karena abis dari sepeda lu ke motor. Ya benar. Biarlah nanti Make orang sense. yang memang di pesawat dengerin advice yang di pesawat, karena mereka sudah relevan. Oke. Nggak ada advice yang salah, adanya kita misconsume aja. Menurut gua. Oke. Nanti kayak kemarin ada yang lumayan rame dan kemarin ada orang yang ngomong sama gua. Ada statement yang bilang jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat advice yang dikasih. Oh, ini banyak di TikTok. Banyak Ya, gitu. banyak. Selalu orang bilang, Nah, jangan menurut lu lihat gimana? siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Wah, ini mati sih menurut gua. Gimana matinya? Justru lu harus lihat siapa yang ngomong, karena dunia ini dunia kepentingan. Setiap orang akan memberikan advice sesuai dengan kepentingannya. Yang jualan mobil advice-nya mobil. Yang jualan motor advice-nya motor. Benar ya? Yang jualan surga advice-nya surga. Yang jualan air advice-nya air. Iya, makanya banyak yang bilang, aduh gua nggak pro mobil listrik, dia jualan showroom mobil Iya, bensin. maksudnya gini loh. Setiap orang punya kepentingan, advice-nya boleh lu ambil, tapi lihat siapa yang ngomong. Harus. Supaya lu bisa ngerti kepentingannya. Kalau kalian satu kepentingan, ya cocok gaspol. Ya. Kalau kepentingannya berlawanan, ini bisa jadi berbahaya. Karena setiap orang tuh ngomongin sesuai dengan kepentingan. Dan banyak orang kepentingannya bisa berubah. Bener lagi. Lu lihat aja dari dulu, sorry to say, dunia politik. Iya. 5 tahun ngomong A, 5 tahun bisa ngomong B. Kenapa? Kepentingannya berubah, oposisinya berubah, mungkin partainya berubah. Iya. Coba lu bilang, jangan dengerin partainya, dengerin omongannya. Lu mati. Karena omongannya akan berubah sesuai dengan kepentingan partainya, sorry to say. Karena ada yang rival tiba-tiba jadi pasangan gitu. Iya. Banyak terjadi. Iya, kita nggak pernah tahu. Ya, bener. Makanya kalau ngomong, lu harus lihat orangnya siapa yang ngomong, lu harus lihat kepentingannya, baru lu bisa filter. Oke. Ini omongannya applicable atau enggak. Oke, menarik. Ini udah lumayan compact ini gua rasa. Iya, ini tuh persis sama kayak kejadian Riu-Riu kemarin. Iya, bener sih. Enggak Lu mau dengerin omongannya, nggak mau denger siapa yang ngomong, nggak bisa. nggak bisa. Karena yang ngomong memang tidak di sana. Betul. Ada yang salah? Nggak ada. Tapi jadi ngaco lu kalau lu telan mentah-mentah, kondisi yang dari lahir berbeda. Lu susah pasti. Betul. Karena omongan Ryu itu menurut gue bener. Iya. Buat orang yang memang Di level Riu. di level Ryu. Agree gue. Makanya orang pasti akan agree sama pendapatnya Ryu kalau memang kondisinya sama kayak Ryu. Betul. Lu ngomong di kelas internasional, satu sekolah dia nih, ada 40 anak orang kaya. Lu ngomong begitu, semuanya agree pasti. Semuanya agree, betul. Coba ngomong di tempat yang lain. Nggak bisa, karena kontekstualnya aja beda. Lu bahkan bisa lihat langsung. Yang memetakan pendapat kemarin, pasti satu yang bener-bener susah, satu lagi yang bener-bener berkecukupan pasti. Lu petain aja orangnya langsung. Kelihatan kok, apa ada yang salah? Nggak ada. Tapi dari situ aja lu bisa langsung lihat. Ya orang yang tinggal di gunung akan melihat seperti orang gunung gitu. Betul. Orang yang tinggal di pantai akan melihat seperti Iya. Ada yang salah? Nggak ada. Perspektifnya sama. Perspektifnya sama. Yang aneh ada, yang susah adalah
Lu ambil POV gunung buat pantai, lu ambil POV pantai buat gunung. Suhunya beda, anginnya beda. Betul. Gitu. Betul. Mantap Teh kalau gitu. Kayaknya udah cukup kompak ya materi dari nol. Cara sukses realistis. Mungkin itu aja. Sampai ketemu di materi dari nol selanjutnya.